Yang diteror aku. Yang lain, yang mbak-mbaknya yang lain? Enggak. Katanya ada. Oh enggak ya? Enggak, aneh tuh. Aneh ya? Oh. Saya sama mama duduk. Mulut saya spontan bilang gini, Man, jangan-jangan ono sing mati, Man. Spontan tadi. Spontan ya? Spontan. Coba panggil Mbak Susi. Mbak Susi waktu itu nonton TV. Dipanggil sama masuk kamar. Mbak, sampean sini. Terus, anu toh Mbak, apa di rumah ini kayak gini. Loh, iya, kenapa Dek? Sampean dideni tan. Saya cerita baru. Saya cerita gini. Terus, ya wis biasa. Bilang gitu. Sampai di ruangan di sebelah dapur. Di situ dia duduk. Terus aku liatin. Aku berdiri, dia duduk, gitu. Dia ngomong. Tapi aku nggak denger. Tapi nangis. Kayak nangis. Terus cerita, nangis lagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku di Merinding Channel. Channel yang membahas tentang dunia supranatural, dunia gaib, dunia sing meden-medeni bosku, dan dunia yang bikin bulu kuduk kita merinding. Oke bosku semua, saya ucapkan terima kasih atas support Anda semua yang sudah banyak mensupport Merinding Channel sampai hari ini, dan yang belum subscribe, ayo bos subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya bos, agar apa? Agar kalian semua bisa dapat video-video terbaru dari kita. Oke bosku, hari ini saya lagi berada di daerah mana ini? Kertosono ini, daerah Kertosono. Nah di sini saya ada salah satu narasumber ya, yang mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa, yang jelas bikin bulu kuduk kita merinding ya bos ya. Ini pengalamannya katanya sih diteror makhluk halus. Nah, ini langsung saja kita kenalan dengan Mas apa Mas? Mas Yoga. Mas Yoga. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Mas Yoga ini pekerjaannya apa untuk saat ini Mas? Wira swasta. Oh wira swasta. Ya, swasta. Gimana Mas? Apa awalannya itu gimana ceritanya? Kok sampean katanya sampai diteror dengan makhluk halus itu? Awalnya kejadian yang saya alami itu tahun 2002 kalau nggak 2002 2003 ya. Setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA biasanya kan sebelum masuk SPMB, kalau dulu SPMB, kalau sekarang UMPTN mungkin ya. Iya. Itu kan pasti cari bimbingan belajar. Oh nah, les-lesan tempat kursus. Nah waktu itu saya belum dapat tempat. Nah kebetulan saya punya teman namanya itu Maman, rumahnya di Jombang. Iya. Oh Jombang Mas? Jombang. Oh Jombang. Aku mau Jombang soalnya. Terus. Lah Maman ini bapaknya beli rumah di Surabaya. Gitu. Rumahnya yang di Surabaya ditempati sama kakaknya si Maman, namanya Mbak Susi lah. Nah, Mbak Susi. Lah sama Mbak Susi rumahnya ini dikoskan ke teman-temannya. Nah Mbak Susi juga ikut di situ karena Mbak Susi juga kuliah. Oh gitu. Berarti ini rumahnya kos-kosan ya Mas ya? Kos-kosan. Kos-kosan ya? Kos-kosan. Nah
waktu itu saya kan belum dapat tempat kursus. Ya. Nah, terus saya ditawari mau ikut apa enggak ke rumahnya yang di Surabaya sama si Maman. Ya. Saya bilang gini, saya belum punya uang waktu itu. Ya. Belum punya uang. Wis, nggak apa-apa, gratis, cuma nemenin aja. Soalnya kan kalau Maman di sana kan dia cowok sendiri. Masalahnya kan Mbak Susi yang teman-temannya Mbak Susi yang kos di situ kan cewek semua. Oh, mes cewek. Cewek. Adanya? Oh, gitu. Ya, ya. Tuh. Ya. Terus oke, saya bilang gitu. Oke. Akhirnya berangkat di Surabaya. Sampai di sana belum terjadi apa-apa. Ya. Kan sore, Ya. siang Ya. kalau nggak siang sore. Ya. Nyampe sana, masuk saya sama si Maman ini satu kamar. Ya. Satu kamar. Tapi yang lucu, saya sama si Maman ini dapat kamar paling depan dan paling besar. Ruang Luas. utama. Apa kamar pertama Mas ya? Paling luas. Paling luas. Pas saya masuk, luas banget sih. 6 meter lebih lah. 6 meter lebih. Oh. Oh, di situ ada tempat tidur 2, masih ada piano tua 1, terus lemari, masih luas, tempat TV. Nah, sampai di sana batin saya bilang gini, kok aneh, kamarnya paling luas tapi kok mbak-mbaknya itu kok nggak mau nempatin itu, malah di kamar yang Sempit. yang kecil-kecil. Batin saya bilang gitu, kok aneh. Oke lah, wis masuk ganti baju dan lain sebagainya. Lah, kamar saya sama kamar mbak-mbaknya yang kos itu berjejer. Oh iya, iya. Tapi dipisah sama kamar mandi 1. Gitu. Antara kamar saya sama kamar mbaknya ini kan ada kamar mandi lah, itu ada lubang angin. Iseng-iseng, kok ada angin kan harusnya keluar. Iya. Nah itu kok ke dalam. Wah, berarti pikiran jelek. Oh, waktu gitu. itu. Ya, ya, ya. Waktu itu. Mas. Apa itu rumahnya kelihatan serem apa enggak waktu itu? Enggak. Biasa ya? Apa rumahnya orang kaya apa gimana? Rumahnya itu dari desainnya, dari apanya itu. Bukan rumah yang serem angker gitu enggak ya? Oh, jauh ya? dari kesan angker. Ya. Rumahnya rumah modern. Jadi ruang tamu, terus ruang keluarga itu turun. Nah, itu kan berarti modern. Ya, tahun ya. segitu loh. Itu di mana Mas? Posisinya di mana? Di daerah mana? Dharma Wangsa, sekitar Dharma Ya, Wangsa. sekitar Dharma Wangsa ya. Itu ada garasi mobil juga. Ya. Oke, lanjut. Terus tadi kan pikiran kayak gitu ya. Ya. Itu mandi biasa. Maghrib belum terjadi apa-apa. Malam jam 9 lebih saya sama Mama tidur kan. Ya. Tidur, saya deket jendela yang ke arah taman, si Maman saya deket piano. Deket piano. Tiba-tiba malam itu saya bangun terus kayak bukan saya bangun panas, sumuk. Oh, iya. Sumuk. Ya. Sumuk. Saya bangun, saya tidur di lantai. Nah, saya tidur di lantai. Begitu saya tidur di lantai, saya nengok ada mbak-mbak main piano. Langsung gitu ya? Oh, Itu Langsung. secara langsung lihat. ini langsung lihat gini. Oh, tapi mukanya datar. Itu berarti ya hari itu juga Merinding. Mas ya? Hari itu juga ya? Hari pertama. Hari pertama ya? Hari pertama. Jadi
pakai baju kayak nonik Belanda, Iya, putih iya. gitu. Terus rambutnya ikal coklat gitu. Posisi kayak gini, terus noleh ke saya pelan gini. Saya pas gini kan, Iya. sana noleh. Tapi itu dimainkan beneran nggak piano? Enggak, cuma duduk aja. Cuma duduk aja. Oh, cuma duduk aja. Saya noleh, saya nggak bisa ngomong. Baca bismillah aja nggak bisa. Iya. Gemeter kan. Iya. Habis itu saya nggak ingat apa-apa, mungkin pingsan. Oh, sempat pingsan? Pingsan mungkin. Habis itu nggak ingat aku. Besoknya saya bangun kan. Iya. Saya bangun, terus saya keinget. Tapi saya nggak ngomong. Iya. Saya nggak ngomong sama teman saya. Kenapa saya nggak ngomong? Masalahnya pertama saya numpang. Iya. Nggak enak. Ya, nggak etis lah ya. Numpang kok cerita sing macam-macam Iya. gitu. Terus ya salah, aku diem. Terus habis mandi si Maman ini nyamperin saya di kamar. Gak? Oh iya. Pakai bahasa Surabaya. Iya. Kon mambengi gugah aku ta, bangunin saya ta. Loh enggak, saya bilang gitu. Wah mosok iya. Lah emang kenapa man? Semalam itu aku pas tidur ada yang neblek. Si mamanya ya? Heeh, kan Maman posisi tidurnya Iya. sebelahan sama si piano. Si piano. Heeh. Terus loh enggak man, iya. Satu kali nggak bangun, 2 kali gini, gitu si Mamannya. Ya. Terus 3 kali bangun, angin, Oh, angin. Wush, gitu. Lah si Maman lihat aku, lihat Tidur. saya tidur di bawah. Mungkin waktu itu saya pingsan. Oh, gitu ya. Heeh, jadi Maman pas lihat aku mungkin pas aku pingsan. Gitu. Terus spontan saya bilang gini, Man, semalam angin-angin yang ke kamar mbaknya itu ada sinar warnanya hijau, jadi ruangan kamar itu hijau pupus. Coba dilihat, penasaran kan? Ya. Saya pertama kali naik piano tak lihat, harusnya kan kamar mbaknya, Ya. ternyata enggak, Apa? gudang Oh, ada kuda. dan itu nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Tapi kok waktu malam itu kok ada sinar masuk. Lah gudangnya itu nggak ada pintu, jadi kayak mati. Oh, iya. Heeh. Jadi posisi gudangnya itu di belakangnya kamar mandi. Kamar mandinya kan kecil. Ya. Gitu. Loh, Man, saya bilang gitu. Gudang. Waduh. Sarang laba-labanya full. Terus, nggak pernah kepake puluhan tahun. Teman saya bilang gini, loh, mosok? Iya, gantian naik. Loh, iya, gudang. Nah, akhirnya saya sama Mama duduk. Mulut saya spontan bilang gini, Man, jangan-jangan ono sing mati, Man. Spontan tadi. Spontan ya? Ya. Coba panggil Mbak Susi. Mbak Susi waktu itu nonton TV, dipanggil sama Mama, masuk kamar. Mbak, sampean sini. Terus toh Mbak, apa di rumah ini kayak gini saya bilang. Loh, iya, kenapa Dek? Sampean dideni tan. Saya cerita baru. Saya cerita gini. Terus, ya wis biasa. Bilang gitu. Biasa. Ya, terus. Duh, bilang biasa. Keesokan harinya teror terus. Kayak di film-film, asli. Padahal di tengah kota loh. Ketemu lagi. Iya. Pas saya bikin mie di dapur paling belakang, keran itu nyala sendiri. Keran? Asli, keran. Masih punya rasa takut apa enggak, Mas, waktu itu?
Takut aku. Mulai hari pertama jadi teroris takut aku. Takut ya? Oh. Cuma nguat-nguatin aja. Karena gak bayar iku mau kos. Pertama nggak bayar, kedua sudah terlanjur daftar Iya. di bimbingan belajar. Iya. Terus, loh kok keran nyala sendiri? Apa konslet? Iya. Pikiran saya belum ke arah yang goib. Iya, Masalahnya iya. keran kan mungkin Bocor. kayak gitu. Tak matiin. Nah, yang aneh setelah hari pertama, setiap saya mandi itu saya seperti ada yang melihat dari belakang, pasti. Jadi merinding. Setiap kali masuk kamar mandi, saya merinding. Sampai-sampai saya geser di atas kloset. Ya. Jadi lihat ke arah pintu, kayak gini. Terus. Tidak pernah lama aku. 1 menit. Mandinya. Mandi 1 menit. Saking takutnya aku. 1 menit. Itu tiap hari. Terus kejadian yang lain, malam-malam pas saya sama si mama nonton TV, Ya. mbak yang kos di situ pada pulang. Ya. Cuma saya, Maman sama Mbak Susi di dalam kamar ngerjain tugas lah mungkin. Saya nonton TV di rumah itu. Antara ruang tamu dengan ruang nonton TV itu ada pintunya itu pintu kaca seperti pintunya Alfamart, Indomart. Jadi berat. Ya. Berat. Itu kalau nggak didorong nggak mungkin buka. Ya. Lah, pas malam saya nonton TV, aku buka. Logikanya nggak mungkin. Pintu Karena depan berat. Yang kedua, itu udah malam kan? Ya. Pintu ruang tamu ditutup. Gitu loh. Aneh. Saya bilang gini, Man. Terus, "Shh." Shh, gitu. Ya. Takut kan? Lihat TV. Nggak lihat pintu, lihat TV gini. Lah, di atas TV ada cangkir teh. Ya. Cangkir teh ada teh celup. Ya. Gerak Yang gerak gelasnya apa? tehnya. Tehnya. Padahal nggak ada kipas, nggak ada apa. Ini gerak ini, kayak gini loh. Ya. Stagnan terus. Merinding. Terus, Man, saya bilang gitu. Mesin, bukan kamar. Masuk kamar. Ya. Masuk kamar akhirnya. Saking wedine. Dia. Saya tiap kali tidur, saya nggak pernah kayak gini. Selimut dari ujung kaki sampai ujung kepala tertutup. Aku saking takut ya aku. Tapi masih ditakutin. Pas habis teh gini, ndak. Oh iya. Besoknya si Maman ini, karena anaknya dugem Mas. Ya. Dugem. Berangkat dugem jam 9. Gak. Nah aku dugem, nanti tolong bukain pintu. Loh. Lah, bukain pintu kan dugem kan di jam 2, jam 3. Iya. Iya toh? Ya. Aku diajak, aku gak punya uang. Pertama gak punya uang, kedua gak seneng, gitu loh. Pas Maman berangkat, dugem jam 9, aku nonton TV sendiri. Sama Mbak Susi tapi posisi di kamar. Aku nonton TV, Mbak Susi tiba-tiba keluar. Loh, lah Maman mana? Aku nggak ngomong dugem, Susi dimarahi. Ya. Aku rumah temennya Mbak, gak ikut aku. Loh lah kok sendirian? Berani gak? Berani, terus tak temenin aku sampai jam 10. Ngobrol-ngobrol sampai jam 10. Pas aku ngobrol, pianonya bunyi. Ada Mbak itu tadi, siapa? Ada. Jadi pianonya ting 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 dari dalam kamarku. Oh gitu. Oh, Itu terus yang apa? Yang kos yang lainnya gimana? Ada di situ juga? ada tidur. Oh tidur ya? Oh, terus Mbak, saya gitu, TV tak kecilin, terus kling, merinding. Asli merinding. Ya. Terus.
ting kayak gitu. Loh mbak, sudah biasa. Mbaknya bilang gitu. Loh iya biasa lah, tapi kan aku nanti tidurnya di situ mas. Iya. Iya toh. Iya. Nah, mbaknya kan tidur di kamar lain lah, aku kan masuk ke kamar yang ada pianonya itu. Akhirnya sampai jam 10, mbaknya kan yang ngantuk, masalahnya besok kan mau kuliah. Tak tinggal dulu ya. Oh iya. Wah, wis pikiran nggak karu-karuan. Mama tak telepon, tak suruh pulang. Ya gak mungkin wong di dalam kelabing kan mesti gak denger. Jam 11 lebih lah. Aku masuk ke kamar. Tanganku gini, Mas. Kenapa? Saking takutnya aku. Oh, saking takut. Heeh. Kengko nek metu tak tonyo. Gitu. Wes akal sih gak main yes, gitu. Ya. Aku masuk tak lihat piano. Tertutup. Pianonya ada tutupnya itu loh. Iya, tahu. Tertutup. Akhirnya aku wis mau lagi tidur. Di depan kan ada warung. Ya. Selama warung itu sik buka, aku sik tenang. Tapi kan jam 12 tutup, Mas. Sampai koyok ngono, Mas. Oh, jadi aku hampir stres. Ya. Tak lihat gitu, kok sepi, gledek. Waduh, ditutup. Wes mulai aku gini, diem. Pokoknya gini, aku gak berani aku gini. Ya. Tak tutup. Lah, lemari itu bunyi kayak gini. Gledek. Tapi nadanya sama. Kalau tikus kan nggak mungkin. Ngono ya. Oh. Ini logika sampean sendiri. Oh. Awalnya tak pikir tikus. Ya. Gledek. Wah tikus, masuk tikus. Kok masuk kamar? Rumahnya rapet ya. Terus lagi gledek. Nadanya kan tetap, Mas. Ya. Akhirnya pikiranku langsung. Jangan. Nah. Mas aku nggak berani lihat. Pintunya lemari itu terbuka. Jrek. Baca bismillah loh, Mas. Ndak iso aku. Kayak dibuat mainan berarti. Iya. Jrek. Aku baca bismillah. Nanti aku mulai merinding. Merinding aku, Mas. Aku mulai merinding saya. Bener aku. Mama niku tak telepon dari dalam selimut. Dalam hati. Wah, hari gak mulai aku. Gak ngerti nek kene diteror kayak gini. Tak telepon sampai berapa kali panggilan wis ndak denger wis. Tapi nggak kelihatan wujudnya ya, Mas. Aku nggak ngerti, aku kan tutupan. Oh iya. Aku kan tutupan. Aku ya takut tuh. Iya. Terus jam 1:30 pulang Mamanya. Oh. Ngebel. Aku langsung keluar, tak bukain pintu. Wis tak marahi, Mas. Niku enak-enak dugem kayak gitu. Tangannya dikene wis diteror. Tapi posisi kayak gini, Ya, mabuk Mas. Oh. Wis. Wis langsung bleksek ya. Posisi teler. Aku sing. Tapi aku agak tenang, masalahnya ada temennya. Habis itu aku bisa tidur. Besoknya aku cari makan, sarapan di warung ya jaraknya mungkin sekitar 50 meter lah, 50 meter atau 100 meter. Aku cari makan, sayur asem gitu. Lah si ibunya kan nggak pernah lihat aku, Mas. Ya. Ibunya nanya, liatin, terus Penjual warungnya itu. Ibu yang jualan itu nanya, Masnya orang baru ya? Iya Bu, saya bilang gitu. Terus kuliah di sini? Enggak Bu, bimbingan belajar. Di kaca piring. Terus, lah di sini kos di mana? Di rumah itu Bu. Nomor ini, saya bilang gitu. Ya. Yang catnya ini. Loh, lah sampean kok berani? Loh emang kenapa? Sambil makan aku. Emang kenapa Bu? Loh Mas, orang sini aja loh. Kalau malam tidak berani lewat situ. Loh lah kenapa? Di situ dulu itu ada perampokan. Jadi yang punya rumah ini pergi sekeluarga. Di rumah cuma ada pembantu. Oh, gitu. Lah pembantunya ini dirampok, dibunuh.
mayatnya dibuang ditaruh di kamar mandi. Oh, berarti yang dibunuh pembantunya. Oh, merinding Mas. Pantesan. Tak pikir ya, connect sama yang tak alami Mas. Ya. Yang pertama, aku kalau mandi kok kayak ada yang liatin kayak Ya. gitu ya. Ya. Terus ternyata rumah itu dijual lengkap perabot. Oh, Dijual gitu. murah lengkap perabot. Ada Gucci, pokoknya kelihatan bekas orang kaya Ya. gitu. Gucci dan lain sebagainya. Wis, sofa, tempat tidur semua termasuk piano. Ya. Gitu. Jadi si bapaknya temanku itu wis tinggal masuk. Ya. Oh, kayak gitu. Akhirnya wis tambah kan. Tambah mumet. Mumet aku. Ya. Pertama aku ngalami sendiri, kedua ketambahan cerita, wes double kan berarti. Ya. Terus aku diem. Oh, saya bilang gitu toh. Oh, tapi di sini mikir aku. Waduh. Makan-makan sama ibunya. Berapa, Bu? 15.000 kalau nggak salah. Aku dikasih lagi Indomie 4. Mie. Mie, ya. Oh. Mie 4. Loh, apa, Bu? Wes sampean bawa. Gawe nek kos Ya. gitu. Wes makasih. Oke. Aku di situ. Kalau siang suasana di dalam rumah biasa, Mas. Banyak aktivitas toh. Ya. Mbak-mbaknya ini apa rame. Kecuali kamar mandi. Kamar mandi itu meskipun siang horor. Gitu ya. Oh, jadi kamar mandinya itu antara rumah sama kamar mandi itu ada ruangan terbuka kayak buat cuci jemuran. Iya. Lumayan luas lah. Kamar mandinya di pojok. Cuma satu kamar mandinya. Satu. Dua yang di dalam. Oh, yang di dalam ada. Di dekat sama itu. Iya. Tapi yang apa? Yang sering neror yang di luar ya? Di luar. Di luar. Oh, di luar. Waktu itu kalau nggak salah yang di dalam rusak. Kalau nggak Oh, salah. betul. Oh. Makanya kok saya ke belakang. Nah, habis itu pokoknya menjelang maghrib mulai. Habis sisa malah parah. Gitu. Waktu itu teman saya nggak dugem, tapi tidur cepat. Tidur cepat. Nggak apa-apa lah wis. Yang penting ada temennya, gitu. Saya tidur, tapi nggak bisa langsung tidur Mas. Masih kedap-kedip, apalagi kayak gitu. Ya. Akhirnya ketiduran, mimpi. Aku mimpi didatengin sama belum ibu-ibu, kayak mbak-mbak. Ya. Oh, kayak mbak-mbak. Usianya 40-45an lah. Datang masuk ke kamar, duduk di sebelah kaki, cerita sambil nangis, gitu. Kayak ngomong, tapi aku nggak denger dan aku nggak ngerti ngomong apa. Cuman aku taunya dia sambil nangis, kayak gini. Loh, cerita opo iki ya? Terus iki sopo? Iya kan? Ya. Iki sopo kok tiba-tiba kok datang ke mimpiku. Terus besoknya aku inget wes lah cuman kayak gitu. Ya, wis. Pokoknya Nggak ada, ya. belum ada teror. Ya. Ada teror nggak kayak kemarin-kemarin. Terus besoknya lagi saya tidur di belakang pintu itu, belakang pintu apa kamar, ada sosok gede hitam, asli itu gede hitam Di belakang kamar ya. oh. Lah yang aneh, sosok yang gede hitam ini kayak lihat mbaknya yang dimimpi, jadi kayak apa ya, ngawasi. Oh, gitu. Oh, tapi dia dari jauh. Berarti ada dua gitu. Oh, ada dua. Dia ngawasi kayak gini loh. Oh ya, harus ngomong apa? Gitu loh. Ya. Seolah-olah kayak gitu. Kamu mau cerita apa? Nah, malam saya tidur. Habis itu saya bangun.
mbaknya masuk. Mbak Yang tadi nangis itu masuk gimana maksudnya? masuk kamar. Oh iya, iya. Oh, masuk kamar, terus cerita lagi, nangis lagi. Tapi ada si makhluk hitam tadi dari jauh, tapi Itu nggak mimpi ya? enggak kayak Iya, iya. ngawasi gitu loh. Iya. Terus kayak ada tanduknya kalau nggak salah mas, Iya. kecil gitu. Nggak tahu tanduk, nggak tahu telinga, pokoknya agak runcing gini. Nah, pokoknya nangis. Terus aku itu kayak diajak jalan seolah-olah, tapi aku posisi di situ. Gimana yo? Diajak jalan tapi kondisinya seperti di tempat saja gitu. Oh, Terus? aku diajak jalan sampai di ruangan di sebelah dapur. Di situ dia duduk, terus aku liatin. Aku berdiri, dia duduk, gitu. Dia ngomong, tapi aku nggak denger. Tapi nangis, kayak nangis. Terus cerita, nangis lagi cerita. Tapi aku nggak denger mas. Besoknya Mbak Susi ini bikin mie di dapur. Terus aku tanya, Mbak, ruangan di sebelah dapur ini apa ya? Kenapa saya tanya ruangan di sebelahnya dapur ini apa? Masalahnya di situ ada ruangan kecil, tapi pintunya itu sudah tertutup barang-barang yang nggak kepake kayak lemari, kayak apa kayak gitu. Jadi nggak ngerti lah. Kalau di belakangnya barang-barang ini ternyata sebenarnya ada pintu kamar. Terus, oh sebelah ini tadi, iya. Ini kamarnya pembantu yang dulu. Lu, saya bilang gitu. Terus maksudnya apa gitu loh? Ya, Iya, iya. apa minta disempurnakan? Iya. Atau minta tolong? Atau mau cerita sesuatu tapi aku nggak bisa denger? Iya. Akhirnya saat itu juga aku telepon taksi mas, langsung pulang ke rumah. 2 minggu aku kayak gitu. Langsung pulang ya? Langsung pulang, aku nggak kuat. Berarti Ini yang saya inget loh ya. Iya. Yang nggak tak inget mungkin ada, gitu loh. Pokoknya selama 2 minggu itu aku teror terus. Berarti sampean berhenti dari bimbel itu tadi ya? Berhenti aku, wes, nggak kuat aku. Mungkin tak terusin aku sok gendeng. Tapi kalau apa? Kalau yang kos yang lain diteror nggak? Cewek-ceweknya itu? Mbak-mbaknya? Iya. Pernah cerita-cerita nggak? Enggak. Nggak pernah diteror? Yang Mbak Susi pernah, tapi Iya. nggak teror. Jadi Tidak. kayak kenalan, katanya kayak si Hello. kayak perkenalan gitu. Yang diteror aku. Yang lain, yang mbak-mbaknya yang lain? Enggak. Katanya ada? Oh enggak ya? Enggak, aneh tuh. Aneh ya? Oh, Oh, berarti Lah. senang sama sampean. Loh, mas. Aku tidak mau. Jadi aku langsung telepon taksi. Ya, Barangku cuma tak ambil wis seperlune tok. iya. Dan itu temanku nggak ada di tempat waktu itu. Oh gitu ya? Oh. Aku langsung pulang, telepon taksi. Nyampe sini. Waktu itu 150.000 kalau nggak salah tahun. Baik. Saking nekatnya Sudah aku. banyak ya uang segitu dulu ya? Oh, mas. Saking nekatnya aku, masalahnya aku tidak kuat. Nggak kuat ya? Nggak kuat, ini aku tidak kuat aku. Masalahnya Terus si tiap- apa sih? ini juga Si Maman tadi gimana? si Maman kan masih di sana. Iya. Habis itu terus tahu aku pulang, ya aku bilang, aku nggak bilang kayak gitu. Iya. Cuma bilangnya sono kepentingan, saya bilang Iya. gitu kan nggak enak. Pas dia pulang juga mau kembali ke Surabaya, dia datang ke rumah. Oh gitu. Ayo balik Surabaya mana? Wis enggak, Mas. Ngapa? Wis enggak, wis aku nggak kuat Pak. Oke bosku semua, guys, ceritane bikin merinding kabeh iki temenan. Wes Mas, itu aja Mas pengalamannya. Apa nanti kita Ya, lanjut lagi ada ya? banyak Kalau sebenarnya. kalau di season yang lain ya. Mudah-mudahan apa?
cerita ini bukan cerita bohong ya Mas ya, real Udah, ya. real. Ini Real. Dan saya ini alami sendiri. bisa menjadi pengalaman ya. Jadi ada memang makhluk halus itu atau jin itu memang ada di dunia kita, memang ada dan benar adanya. Tapi jangan lupa, jangan pernah takut karena kita adalah makhluk yang paling utama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih dari segala-galanya ya Mas ya. Benar nggak Mas itu Mas? Oke bosku semua, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat buat kalian semua. Yang jelas jangan lupa like dan subscribe, juga nyalakan tombol loncengnya bosku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merinding.